Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersama Ana dari tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya, tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu yang menyaksikan. Pada video kali ini Ana akan membahas tentang perang Yarmuk, perang yang dialami pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan perang ini melibatkan sekitar 240.000 pasukan Romawi untuk melawan sekitar 21.000 pasukan Islam. Seperti apa nih kejadian luar biasa Masya Allah, dan hal-hal yang strategi apa aja yang bisa mengalahkan pasukan Islam ini. Sebelum lanjut cerita ini, bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Yarmuk. Peperangan Yarmuk ini terjadi sekitar 13 Hijriah sebelum penaklukan Damaskus. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya peperangan Yarmuk ini terjadi pada tahun 15 Hijriah setelah penaklukan Damaskus. Nah, ini banyak yang benar, tapi menurut riwayat yang kuat adalah 15 Hijriah setelah penaklukan Damaskus, dan ini terjadi pada hari Senin. Sahabat Jundu, kan adanya ekspansi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan memang harus diperangi, beberapa orang yang harus diperangi, dan kemudian bagaimana respon daripada Romawi dalam menghadapi pasukan Islam ini. Nah, kemudian persiapan Romawi menghadapi peperangan ini adalah ketika pasukan Islam berjalan menuju Syam, tentara Romawi merasa kaget dan sangat ketakutan. Segera tuh mereka mengirim surat kepada Heraklius memberitahukan kepadanya tentang kejadian ini. Nah, disebutkan tuh bahwa Heraklius itu ketika itu sedang berada di Homs. Dan ketika berita itu sampai kepadanya, dia menuliskan surat balasan tuh. Celakalah kalian, sesungguhnya mereka adalah pemeluk agama yang baru. Tidak ada yang dapat mengalahkan mereka. Patuhilah aku dan berdamailah dengan mereka, dengan menyerahkan kepada mereka setengah dari penghasilan bumi Syam. Di dalam surat itu dituliskan, bukankah kalian masih memiliki pegunungan Romawi? Jika kalian tidak mematuhi apa kata-kataku, pastilah mereka akan merampas negeri Syam dari kalian dan akan memojokkan kalian hingga terjepit di pegunungan Romawi. Dahsyat luar biasa. Dan ketika mendapat balasan seperti ini, mereka segera tuh mengeluh. Ibaratnya, kok gini sih jawabannya? Kok sambil berteriak-teriak, yang sebagaimana itu merupakan kebiasaan mereka tuh. Nah, ketika itu Kaisar berjalan menuju Homs dan memerintahkan agar seluruh tentara Romawi keluar bersama para panglima untuk menghadapi setiap panglima Islam. Dan pasukannya itu dengan membawa personil, ini bukan main-main personil, pasukan yang sangat banyak. Dia memerintahkan tuh saudara kandungnya yang bernama Tazarik dengan membawa 90.000 pasukan untuk menghadapi pasukan Amr bin As. Dahsyat luar biasa. Tazarik akan berhadapan dengan Amr bin As. Kemudian dia juga mengutus Jarajah bin Tuzrah untuk menghadapi Yazid bin Abu Sufyan. Itu dengan membawa pasukan tuh dan mendirikan kemahnya yang sejajar dengan Yazid. Personil itu sekitar 50.000 hingga 60.000 pasukan untuk menghadapi Yazid. Dahsyat luar biasa. Heraklius kemudian mengutus Al-Durakis untuk menghadapi Syarahbil bin Hasanah dan Al-Fikar. Ada yang mengatakan bahwa Al-Kailan bin Nustus, nah itu menantu daripada Heraklius. Nah, ini semua tuh untuk menghadapi daripada panglima Islam yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan membawa pasukan sekitar 60.000 personil pasukan. Dahsyat luar biasa. Ini semua adalah persiapan Romawi dalam menghadapi pasukan Islam. Baru dengar-dengar aja tuh, itu mereka baru mendengar berita bahwa pasukan Islam sedang berjalan menuju Syam, mereka udah siap-siap. Dahsyat. Lalu orang-orang Romawi berkata, kita bersumpah kita akan membuat Abu Bakar As-Siddiq sibuk menghalangi para pasukan kudanya untuk menginjakkan kaki mereka di tanah kita. Wah, sumpah mereka tuh semua ya. Kemudian sahabat Jundu, jumlah tentara kaum muslimin ketika itu hanya sekitar 21.000 tentara. Itu di luar pasukan Ikrimah bin Abu Jahal. Ia bersiap-siap nih, berhenti di perbatasan negeri Syam dengan membawa 6.000 pasukannya untuk membantu pasukan Islam bila diperlukan. Nah, para panglima ini menulis surat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang keberadaan personil pasukan musuh yang sangat besar jumlahnya. Udah luar biasa. Baik, tadi kan ada, udah dikatakan ada 90.000, 60.000, ada 50.000 tuh kalau dijumlah jadi berapa? Ya, itu banyak banget. Itu bisa lebih daripada 100, bahkan lebih daripada 200 personil itu. Luar biasa.
Ketika surat itu sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar membalas surat mereka dengan mengatakan, hendaklah kalian bersatu dalam satu pasukan dan hadapilah tentara kaum musyrikin. Sesungguhnya kalian adalah Ansarullah, penolong agama Allah, dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sebaliknya, dia pasti akan menghinakan orang-orang yang kafir terhadapnya. Sesungguhnya kalian tidak akan dikalahkan karena jumlah kalian yang sedikit, tetapi kalian akan dikalahkan disebabkan dosa-dosa kalian. Maka jagalah diri kalian dari dosa-dosa, dan hendaklah setiap panglima pasukan sholat berjamaah dengan tentaranya. Jadi masing-masing panglimanya ini dianjurkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk berjamaah dengan para tentaranya. Luar biasa, Masya Allah. Lalu ketika Heraklius tahu mendengar apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini kepada para tentaranya agar bersatu, ia segera menulis juga nih kepada seluruh panglima juga untuk menyatukan diri. Ikut-ikutan jadi disuruh menyatukan juga, dan hendaklah seluruh pasukan berhenti di tempat yang luas, yang lebar, dan ada sedikit ruang untuk melarikan diri. Seperti dalam pesan itu memberikan sedikit jalan untuk melarikan diri. Artinya Heraklius ini juga rada ragu-ragu nih dengan tentaranya, dan rada-rada jer-jeran juga, ketakutan juga. Makanya harus dikasih ruang tersegit untuk melarikan diri. Dahsyat, luar biasa. Nih, ikut-ikutan nih Heraklius. Jadi pada pasukan Romawi ini, pemimpin tertinggi seluruh pasukannya adalah saudaranya sendiri, yakni Tazarik. Dan kemudian pasukan terdepannya itu dipimpin oleh Jarajah. Kemudian sayap kiri dan sayap kanan itu dipimpin oleh Bahran dan Al-Darakis. Dan pasukan penyerangnya, jadi dia punya pasukan penyerang. Nah, pasukan penyerang itu dipimpin oleh Al-Faikar. Wih, dasar luar biasa, dia udah ngerancang nih semua. Lalu setelah semuanya sudah ready, sudah oke, udah siap dari bala tentaranya dan semua persiapannya, lalu mereka mulai bergerak dan berhenti di Al-Wakusah dekat Yarmouk. Dan lembah itu menjadi parit bagi mereka. Akhirnya Romawi ini mulai bergerak, jalan tuh, udah sampai di Al-Wakusah, dan mereka mulai mendirikan tenda dan masing-masing. Nah kemudian, gimana dengan persiapan daripada tentara Islam ini? Akhirnya ini adalah sebuah kisah di mana kedatangan Khalid bin Walid dari Irak menuju Syam. Ketika para sahabat meminta bantuannya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sambil memberitahukan kedatangan tentara Romawi dengan jumlah yang sangat luar biasa, yang udah ada nih di Yarmouk, kan dia udah jalan duluan nih, udah siap tempur nih. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menulis surat nih kepada panglimanya yaitu Khalid bin Walid agar menarik pasukannya atau menarik diri dari Irak dan disuruh mencari penggantinya di sana. Untuk selanjutnya berjalan dengan cepat menuju Syam dengan bala tentaranya. Dan dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, jika telah sampai di Syam, maka dialah yang akan menjadi pemimpin tertinggi di seluruh pasukan Islam. Jadi di perang Yarmouk ini, panglima terbesarnya adalah Khalid bin Walid. Dahsyat, luar biasa. Pada perang ini kita akan melihat kedahsyatan Khalid bin Walid dalam berperang. Ketika berita itu sampai kepada Khalid bin Walid, akhirnya Khalid bin Walid ini ketika di Irak itu menunjuk Al-Musanna bin Harithah sebagai penggantinya. Kemudian Khalid bin Walid bergerak cepat membawa 6.000 personil pasukannya menuju Syam. Ngebut nih, udah jalan cepat menuju Syam. Sementara yang menjadi penunjuk jalan waktu itu adalah Rafi bin Umairah At-Ta'i. Kemudian Rafi menunjukkan jalan agar jalan menuju Samarah hingga sampai kepada Al-Qurakir. Kemudian mereka berjalan dari jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang-orang siapapun. Ini cuma Rafiq doang yang tahu nih. Dasar luar biasa. Mereka memotong jalan nih melalui daratan dan padang pasir, serta melewati lembah-lembah, mendaki gunung. Luar biasa. Ini jalan yang tidak pernah dilewati oleh orang. Makanya jalan itu rada nggak enak. Mereka berjalan di tempat yang tidak biasa dijalani orang nih. Sementara Rafiq terus menunjukkan mereka jalan-jalan tuh. Wih, dahsyat luar biasa. Unta-unta mereka nih, unta-unta dari pasukan Khalid bin Walid sengaja nih nggak dikasih minum biar pada kehausan, hingga nanti menjumpai air atau suatu bendungan air, unta-unta itu diberi minum nih sebanyak-banyaknya. Hal ini dilakukan oleh mereka karena ketika dalam kondisi mereka sedang darurat atau tidak memiliki persediaan air lagi, mereka cukup menyembelih unta mereka dan akan mengambil persediaan airnya itu dari punuknya. Maka ini kebiasaan orang-orang Arab tuh kenapa onta itu lebih kuat dari binatang lainnya ketika di padang pasir. Karena onta itu memiliki, dia kalau minum tuh luar biasa, bisa sekolom bisa diminum sama onta. Dan onta itu menaruh persediaan air itu di punuk-punuknya. Jadi di zaman dahulu itu ketika sengaja membawa onta itu sebagai cadangan air juga. Nah nanti
Kalau kondisi mereka sudah terpepet, dia akan menyembelih ontak mereka, kemudian diambil persediaan airnya dan dagingnya untuk mereka makan. Dahsyat luar biasa. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di Suwa. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah SWT. Itu perjalanan dalam 5 hari perjalanan. Mereka keluar menuju Romawi dari arah Tadmur. Nah, di sana penduduk Tadmur dan Arakan sepakat untuk damai. Jadi nggak mau perangin pasukan dari Khalid bin Walid. Ketika melewati wilayah Azra, Khalid bin Walid berhasil menaklukkannya dan mendapatkan harta rampasan atau ghanimah. Itu jumlah besar dari Ghassan. Akhirnya keluar dari sebelah timur Damaskus, kemudian terus berjalan hingga di Parit Busra, dan ia mendapati para sahabat sedang memerangi penduduk wilayah itu. Akhirnya penduduk negeri itu meminta perdamaian dan menyerahkan negeri itu kepada Khalid. Wah, lagi-lagi deh, jadi sambil jalan sambil menaklukkan di wilayah-wilayah itu. Luar biasanya Khalid bin Walid itu. Dan itulah kota pertama yang ditaklukkan di Syam. Alhamdulillah, jadi udah ditaklukin sama Khalid bin Walid sambil jalan menuju nih pasukan nih yang akan perang di Yarmuk itu. Kemudian Khalid bin Walid mengirim 1/5 dari harta rampasan perang dari Ghassan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dibawa oleh Bilal bin Al-Haris Al-Muzanni. Dibawa nih. Jadi kan biasa kalau perang tuh punya rampas perang, ini setoran lah bahasanya kepada khalifahnya. Salah seorang dari kaum muslimin membuat syair nih mengenai perjalanan Khalid ini. Luar biasa emang ya. Demi Allah, kedua mata Rafi itu begitu tajam, menemukan jalan dari Quraqir ke Suwa. Sebagian orang Arab ada yang berkata kepada Khalid bin Walid dalam perjalanannya ini, jika engkau beserta pasukanmu telah sampai di pohon begini dan begitu, dikasih nih tanda-tandanya ya, maka berarti engkau beserta pasukanmu selamat. Namun jika engkau tidak dapat mencapai, berarti engkau beserta pasukanmu tidak akan selamat, akan binasa. Maka Khalid bin Walid berjalan terus dengan cepat bersama pasukannya hingga pada pagi harinya mereka telah sampai di pohon yang dikatakan oleh orang-orang Arab tersebut. Maka Khalid bin Walid berkata, pada pagi hari ini adalah hari kegembiraan kita untuk beristirahat setelah bersusah payah. Nah, sejak saat itu tuh perkataannya itu menjadi sebuah pepatah dan Khalidlah yang pertama mengucapkannya. Luar biasa. Ketika tentara Romawi beserta para panglimanya berkumpul di Al-Waqusa, maka nih para sahabat-sahabat ini berpindah dari tempat mereka di suatu tempat yang berdekatan dengan tentara Romawi di sebuah jalan yang tidak memiliki jalan alternatif. Atau nggak ada, pokoknya ada jalan lagi tuh kecuali jalan itu aja. Nah, kemudian Amr bin As berkata, bergembiralah wahai saudara-saudaraku sekalian, demi Allah pasukan Romawi telah terkepung. Setiap tentara yang terkepung sedikit sekali bagi mereka yang pulang untuk menang. Wih, ini jawaban daripada Amr bin As kepada tentara-tentaranya, biar pada semangat, biar pada senang tuh. Luar biasa Masya Allah. Karena harus lagi perang itu itu butuh banget tuh motivasi, spirit seperti itu tuh emang penting banget. Bahkan nggak ada lagi tuh kata-kata cengeng, galau-galau, nggak ada. Semuanya serba semangat. Dan mereka panglima-panglima besar ini memang memiliki bahasa yang luar biasa, Masya Allah, bagus gitu. Sehingga para tentara itu jadi tetap semangat dan terus berkorban untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para sahabat berkumpul untuk bermusyawarah bagaimana nih cara mereka bergerak menuju Romawi, ketika itu para panglima duduk untuk menghitung musyawarah. Nah, datanglah tuh Abu Sufyan dan berkata, aku tidak pernah mengira akan diberi umur panjang hingga dapat menyaksikan suatu perkumpulan untuk menyusun siasat perang ini. Beliau mengusulkan agar pasukan ini menjadi 3 pasukan. Sepertiganya untuk bersiap-siap di depan tentara Romawi, kemudian sepertiganya lainnya yang terdiri dari perbekalan dan para wanita agar berjalan, dan Khalid bin Walid dengan sepertiganya tentara lainnya di posisi belakang. Maka jika musuh telah mencapai perkemahan wanita, Khalid bin Walid akan segera berpindah ke depan kaum wanita dan mereka dapat menyelamatkan diri ke tempat yang lebih luas yang ada di belakang Khalid bin Walid ini dan pasukannya sambil menunggu kedatangan bala bantuan. Maka mereka semua segera melaksanakan pendapat itu dan itulah ide yang terbaik. Ada yang menarik sahabat Jundu, ketika Khalid bin Walid sampai di Syam, Bahan merupakan panglima dari Heraklius ini menerima bantuan tentara dari Romawi, lengkap dengan membawa para pendeta, uskup maupun pihak gereja untuk memberikan motivasi kepada pasukan agar agama Nasrani ini dimenangkan.
Nih, jadi sempurna nih. Sempurna pasukan mereka menjadi 240.000 personil pasukan. Dahsyat luar biasa. Yang terdiri dari 80.000 pasukan diikat dengan rantai dan 80.000 pasukan berkuda dan 80.000 pasukan infanteri. Wih, dahsyat luar biasa nih. Jadi total ada 240.000 personil pasukan Romawi. Kemudian ada pertanyaan, itu kok ada pasukan yang dirantai ya? 80.000 itu pasukan rantai. Nah, itu sebagian orang mengatakan bahwa pasukan yang dirantai itu jumlahnya itu sebanyak 10.000 pasukan. Setiap 10 orang tuh dirantai menjadi satu agar tidak dapat melarikan diri. Dahsyat, kejam juga ya. Jadi disengaja dirantai biar nggak melarikan diri. Kan kalau zaman dahulu tuh kalau semakin banyak itu bikin musuh tuh gentar. Jangan sampai terpecah belah, makanya diikat sama mereka tuh dengan rantai. Dahsyat luar biasa. Kemudian di waktu yang sama, Ikrimah datang membawa tentaranya hingga sempurna jumlah pasukan sahabat menjadi 30.000 hingga 40.000 pasukan. Khalid bin Walid melihat pasukan muslimin ini terbagi-bagi. Ada pasukan Abu Ubaidah, ada pasukan Amr bin As, ada pasukan Syarahbil bin Hasanah. Nah, Khalid bin Walid menginstruksikan kepada seluruh pasukan untuk menyatukan diri dan melarang mereka bercerai-berai dan berselisih. Pokoknya harus bersatu. Gak ada lagi nih, lo adalah pengikut Amr bin As, gak boleh ada fanatik ini adalah pengikut Abu Ubaidah, nggak ada satu Syarahbil bin Hasanah, nggak, harus menyatu. Semua ada di bawah komando Khalid bin Walid. Dahsyat luar biasa. Kemudian pasukan Islam mulai berkumpul dan berhadap-hadapan dengan musuh pada awal bulan Jumadil Akhir. Sementara Khalid bin Walid berpidato di hadapan seluruh tentaranya nih. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, mulai beliau berbicara, sesungguhnya hari ini adalah salah satu dari hari-hari milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak pada hari ini berbangga-bangga ataupun melampaui batas. Ikhlaskan niat kalian dalam berjihad hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hari ini adalah hari-hari milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak pada hari ini berbangga-bangga ataupun melampaui batas. Ikhlaskan niat kalian dalam berjihad hanya karena Allah. Sesungguhnya hari ini adalah hari penentu bagi hari esok. Jika kita berhasil memukul mundur mereka pada hari ini hingga ke parit-parit mereka, maka kita akan terus mendesak mereka. Tetapi jika pada hari ini kita dikalahkan mereka, maka selamanya kita tidak akan berjaya lagi. Dahsyat luar biasa. Pidato untuk membangkitkan semangat juang pasukan Islam. Luar biasa, Masya Allah. Dan memang di dalam perang ini penting itu, motivasi-motivasi ini begitu penting. Karena harus menyalakan dulu nih semangat-semangat jihad mereka semua. Pada peperangan ini, tentara Romawi keluar dalam jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Khalid bin Walid pun juga membawa jumlah pasukan yang sangat besar, tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab. Khalid bin Walid membawa sebanyak 30-40 regu, dan pada setiap regu terdiri dari 1.000 orang pasukan. Abu Ubaidah mengambil posisi di jantung pasukan, sementara di sayap kanan dipimpin oleh Amr bin As yang ditemani oleh Syurahbil bin Hasanah, dan di sayap kiri dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan. Khalid bin Walid mengangkat setiap masing-masing regu ada seorang pemimpin. Kemudian ditugaskan lagi nih sebagai mata-mata dan pencari informasi diserahkan kepada Khubats bin Asyam, dan sebagai pemungut harta rampasan perang diserahkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi tugas-tugas pasukan Islam itu beda-beda, dan yang bertindak sebagai pemberi nasihat dan motivasi kepada pasukan adalah Abu Sufyan bin Harb dan Qori. Mereka waktu itu disebut dengan Al-Miqdad dan Al-Aswad, sambil mengelilingi itu pasukan dengan membacakan kepada mereka surat Al-Anfal dan ayat Al-Jihad. Dibacain semua. Wih, luar biasa, Masya Allah. Dan sambil pasukan itu bersiap-siap baris, dan Abu Sufyan dan Qori itu jalan ngelilingin sambil membacakan surah Al-Anfal dan ayat-ayat jihad, dan banyak dah tuh takbir dan lain-lain, biar semangat terus. Memang kayak gitu. Jadi kalau perang tuh kanan kirinya ada orang yang lari-lari tuh sebagai penyemangat. Ayo cepat takbir. Mungkin kalau sekarang kalau ada mikrofon, zaman dulu udah pakai mikrofon, tapi enggak. Jadi harus muter-muter, jalan sini kayak gitu. Kemudian sahabat Jundu, di sisi lain pasukan Romawi maju nih dengan kesombongannya, membawa pasukan yang super besar hingga menutupi seluruh tempat yang ada, baik daerah yang lapang maupun daerah yang sulit, seolah-olah mereka tuh
awan hitam. Banyak banget, satu gunung tuh isinya orang semua. Dah luar biasa nih kejadiannya kayak gimana itu. Daerah yang luar biasa itu dari kejauhan itu udah kelihatan tuh pasukannya. Dan mereka berteriak-teriak mengangkat suara tinggi-tinggi. Sementara para pendeta berjalan mengelilingi tentara dengan membacakan Injil sambil memotivasi mereka untuk giat berperang. Jadi masing-masing punya tuh tim motivatornya. Ya, masing-masing punya motivatornya. Dari pasukan Islam juga ada, dan dari mereka pun juga ada. Khalid bin Walid membawa kudanya menuju Abu Ubaidah dan berkata kepadanya, "Aku akan memberikan usulan." Abu Ubaidah menjawab, "Katakanlah, apa usulanmu ya Khalid? Aku akan mendengar dan mematuhinya." Khalid bin Walid berkata, "Musuh pasti menyiapkan pasukan besar yang tak dapat dihalangi untuk dapat membobol pertahanan kita. Aku khawatir pertahanan sayap kiri dan sayap kanan kita akan kebobolan. Oleh karena itu, menurut pendapatku kita harus membagi pasukan berkuda menjadi 2 pasukan. Satu pasukan ditempatkan di belakang sayap kanan dan satu lagi ditempatkan di sayap kiri." Jadi pasukan kuda dibagi lagi nih. Tadinya ada di tengah-tengah, dibagi menjadi sayap kiri dan sayap kanan. Hingga apabila pasukan Romawi berhasil menjobol pertahanan kita di sayap kiri atau sayap kanan, pasukan berkuda akan dapat berperan membantu mereka dan kita datang menyerbu mereka dari belakang. Jadi langsung dikepung, serang. Luar biasa. Ide jenius dari sang panglima besar Khalid bin Walid. Abu Ubaidah berkata kepada Khalid bin Walid, "Ide yang sangat cemerlang ya Khalid." Kemudian segera Khalid masuk ke dalam barisan berkuda yang berada di belakang pertahanan sayap kanan. Dan Qais Hubairah di sayap kiri Khalid bin Walid itu memerintahkan Abu Ubaidah agar mundur di belakang dari posisi tengah hingga ke belakang. Jadi agar jika ada tentara Islam yang berlari mundur akan merasa malu dan melihatnya dan kembali ke medan pertempuran. Ini dipikirin segitu matangnya sama Khalid bin Walid. Jadi biar gimana nih, biar tentara kita nih, biar nggak ada psikologinya, psikisnya mundur. Kalau mau mundur dia malu, mendingan maju aja lah. Luar biasa, Masya Allah. Sampai segitunya Khalid bin Walid mikirin. Kemudian Abu Ubaidah menyerahkan posisi tengah yang sebelumnya ia tempati kepada Sa'id bin Zaid. Langsung pada tukuran tempat lagi tuh. Sehingga nggak kebaca nih pergerakan dari pasukan Islam. Sa'id bin Zaid ini adalah salah satu dari 10 orang yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian Khalid bin Walid bergerak nih ke tempat para wanita sambil memberikan instruksi kepada mereka agar bersiap-siap dengan pisau belati mereka untuk diangkat-angkat. Khalid berkata kepada mereka, para wanita, "Siapa saja yang kalian jumpai melarikan diri dari pasukan, maka bunuhlah dia." Para wanita pun juga ikut di dalam perang Yarmuk. Untuk apa? Untuk memberikan semangat dan memberikan ancaman kepada suami-suaminya tuh. Jadi kalau ada yang mundur, akan dibunuh sama wanita-wanita yang ada di barisan belakang, paling belakang. Dahsyat, luar biasa. Jadi kalau ada tentara muslim mau mundur, dilihat emak-emak, dilihat wanita, balik lagi. Daripada mati ya emak-emak, mendingan mati di medan perang. Akhirnya pasukan Islam tuh nggak ada yang mundur, maju lagi. Luar biasa, Masya Allah. Sampai segitu dari strategi perang, kemudian strategi psikologisnya itu juga dipikirin sama Khalid bin Walid. Sahabat Junub, tibalah waktunya ketika kedua pasukan saling berhadap-hadapan dan perang tanding pun mulai terjadi. Abu Ubaidah memberikan nasihat kepada kaum muslimin, "Wahai hamba Allah, bantulah agama Allah, pasti dia akan membantu kalian dan mengokohkannya dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Sungguhnya janji Allah adalah benar. Wahai kaum muslimin, bersabarlah kalian. Sesungguhnya kesabaran akan menyelamatkan kalian dari kekufuran dan membuat ridha Rabb kalian dan menjauhkan kalian dari celaan. Jangan sampai kalian meninggalkan tempat dan jangan memulai maju menyerbu mereka, tetapi seranglah mereka terlebih dahulu dengan panah dan berlindunglah kalian dengan perisai kalian. Perbanyak diam kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kalian masing-masing hingga aku menginstruksikan sesuatu kepada kalian, insyaallah." Dahsyat, luar biasa. Mu'az bin Jabal berjalan mengingatkan pasukan dan berkata, "Wahai para penghafal kitabullah, penolong kebenaran dan para wali-waliullah, para wali-wali al-haq, sungguhnya rahmat dan surga Allah SWT tidak akan diperoleh dengan berandai-andai, dan Allah tidak akan memberikan ampunan dan rahmatnya kecuali kepada orang-orang yang jujur dan membenarkannya. Tidakkah kalian mendengar firman Allah SWT?" Ini ada surah An-Nur ayat 55. "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa
Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia meneguhkan orang-orang sebelum mereka. Dahsyat luar biasa. Ini surah An-Nur ayat 55. Kemudian berkata lagi nih para sahabat. Jadi para sahabat Rasulullah SAW pada saling mengingatkan, pada membaca tuh hadis-hadis Rasulullah, pada membaca ayat-ayat Al-Quran, masing-masing panglimanya berbicara pada tentaranya. Jadi pemimpin regunya luar biasa, Masya Allah, menghafal Quran, kitabullah, para muhaddis dan lain-lain. Mereka semua pada memberikan motivasi semangat. Amr bin As juga berkata, wahai kaum muslimin, tundukkan pandangan kalian dan duduklah di atas lutut-lutut kalian, bersiap-siaplah memanah. Jika mereka menyerbu masuk ke barisan kalian, tunggulah hingga ketika mereka berada di ujung padang, maka terkam dia. Nih Amr bin As menginstruksikan kepada para pemanah seperti itu. Dan habis mereka laksana singa menerkam. Demi Allah yang ridho terhadap kejujuran dan akan memberinya ganjaran, yang membenci dusta serta memberikan hukuman atasnya. Demi Allah yang memberikan ganjaran kebaikan dengan kebaikan. Aku telah mendengar bahwa kaum muslimin pasti akan menaklukkan negeri ini, wilayah demi wilayah dan benteng demi benteng. Maka janganlah kalian merasa gentar dengan jumlah kalian yang tidak sebanding dengan mereka. Jika kalian benar-benar dan sungguh-sungguh memerangi mereka, pasti kepala mereka akan berterbangan lepas dari lehernya. Dasar luar biasa motivasi daripada Amr bin As. Jadi masing-masing sahabat itu memberikan motivasi. Kemudian Abu Sufyan juga berkata kepada para pasukan, wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa kalian sekarang berada di negeri Ajam, jauh dari keluarga, jauh dari Amirul Mukminin dan bantuan kaum muslimin. Demi Allah, kalian sekarang berhadapan dengan tentara musuh yang jumlah mereka berlipat ganda dari jumlah kalian. Mereka sangat dendam terhadap kalian dan mereka berjuang mati-matian mempertahankan diri, anak, istri, harta dan tanah air mereka. Demi Allah, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari mereka, dan tidak akan dapat kalian capai ridha Allah Subhanahu wa taala esok kecuali dengan jujur, bersungguh-sungguh dalam menghadapi musuh, dan bersabarlah dalam setiap kondisi yang tidak kalian suka. Jadi perang tuh emang baru harus banyak motivasi karena ada rasa ketakutan, jenuh dan lain-lain tuh bercampur aduk. Makanya harus diberi banyak motivasi. Ya, harus berkata jujur dan harus bersabar karena perang tuh nggak enak, sesuatu yang nggak ada yang disukai. Bertahanlah kalian dengan pedang-pedang kalian dan saling tolong menolonglah kalian. Itulah benteng yang hakiki. Kemudian para wanita yang siap perang Yarmuk itu juga pada dikasih masukan juga, dikasih motivasi dan nasihat-nasihat. Luar biasa pada saat itu keadaannya kayak gimana ya. Di samping itu juga ada Abu Hurairah radhiyallahu an juga turut memberikan wejangan kepada para tentara dan berkata, berlombalah kalian mengejar para bidadari surga dan untuk bertemu Rabb kalian di surga yang penuh kenikmatan. Sesungguhnya Rabb kalian sangat cinta kepada kalian dalam situasi dan kondisi seperti ini. Ingatlah bahwa orang-orang yang bersabar memiliki kemuliaan yang khusus. Dahsyat luar biasa. Nih sahabat-sahabat Rasulullah semua nih, orang-orang yang top, orang-orang yang bercetar semua nih. Dan dari segi akhlak luar biasa, Masya Allah, yang dekat dengan Amirul Mukminin. Ini sahabat-sahabat Nabi semua. Mereka memberikan motivasi yang luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, perlu diketahui, dalam tentara kaum muslimin ini terdapat 1000 orang sahabat Nabi Muhammad SAW. 100 dari mereka adalah para pasukannya ikut dalam perang Badar. Wih, pantas ya, motivasinya tuh lain. Abu Sufyan pun selalu berdiri di setiap regu dan selalu memberikan semangat dan motivasi dan selalu berkata, Allah, Allah, sesungguhnya kalianlah utusan Arab dan penolong Islam. Sebaliknya mereka adalah utusan Romawi dan penolong kemusyrikan. Ya Allah, sesungguhnya hari ini adalah bagian dari hari-hari milik-Mu. Ya Allah, turunkanlah bantuan-Mu dan untuk hamba-hamba-Mu yang saleh. Dahsyat luar. Terus berkumandang tuh takbir, Allah, Allah, Allah. Semua pasukan berkata Allah, 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 Allah. Merinding. Ada membawakan ini pun dengan penuh merinding gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau itu seperti apa ya? Sahabat Yuni, jadi kan kalau perang zaman dulu tuh sebelum mulai perang jadi ada komunikasi. Jadi masing-masing satu tuh datang tuh ke medan perang, ke tengah-tengah perang, dan mereka juga datang perang ya kan. Kemudian kayak semacam komunikasi. Bisa bentuknya itu main ledek-ledekan, itu main apa bahasanya, main gentar-gentaran tuh mental ya, main jatuh-jatuhin mental. Itu cuma sekedar ngobrol aja, tapi ngobrolnya itu main jatuh-jatuhan gitu. Seperti di dalam kisah ini, salah seseorang dari tentara Nasrani berkata kepada Khalid bin Walid,
alangkah banyaknya personil tentaraku dan alangkah sedikitnya tentara kalian. Kemudian Khalid bin Walid menjawab, celakalah engkau, apa engkau kira aku takut terhadap tentara kalian? Sesungguhnya tentara itu baru dianggap banyak jika berhasil memenangkan perang, dan akan dipandang sedikit jika mereka kalah, bukan karena jumlah pasukan yang banyak. Demi Allah, alangkah baik sekiranya orang berambut pirang itu menarik ucapannya, karena mereka merasa bangga dan jumlah yang lebih banyak berlipat ganda. Ya, orang yang pirang itu orang Romawi kan, rambutnya pada pirang semua. Jadi suruh, udah dah, lu mending nyerah aja dah, daripada habis nanti semuanya, kata Khalid bin Walid, bahasa kita ya. Sementara itu perlu diketahui sahabat Jundu, ketika itu kuda Khalid bin Walid itu dalam kondisi yang lemah, karena jauhnya perjalanan yang dilewati oleh Khalid bin Walid ini. Dari Irak ke Syam langsung perang, bayangin. Ini kudanya juga top banget nih, kudanya Khalid bin Walid. Luar biasa, Masya Allah, nggak ada istirahatnya nih kuda. Kudanya udah payah juga. Tapi kita lihat nanti di peperangan Yarmuk ini seperti apa keganasan daripada Khalid bin Walid ini. Dahsyat, luar biasa. Sahabat Jundu, di dalam peperangan zaman dulu itu ada namanya, sebelum perang itu juga selain maju satu-satu, ya kan, ngobrol sama-sama panglima, jadi pentolan antara pentolan. Dan kemudian juga ada yang perundingan sebelum terjadi perang. Biasa, kayak ngobrol-ngobrol dulu. Nah, ketika dua pasukan telah mendekat, udah makin dekat nih pasukan, Abu Ubaidah dan Yazid bin Abu Sufyan maju nih ke arah tentara Romawi. Keduanya pun nggak berdua doang, tapi ditemani oleh Dirar, kemudian ada Haris bin Hisham dan Abu Jandal bin Suhail. Nah, mereka nih berteriak sambil menyeru, kami ingin bertemu untuk berunding dengan pemimpin kalian. Maka mereka diberi izin untuk berjumpa dengan Tazarik. Ketika itu, Tazarik tengah duduk di dalam tenda yang super mewah, yang terbuat dari sutra. Wih, orang Romawi ya kan? Wah, hedon deh, mantap deh. Semuanya serba top deh. Para sahabat berkata kepada mereka, kami tidak dihalalkan masuki benda ini. Lalu pemimpin mereka memerintahkan agar karpet dari sutra itu dibentangkan, dan mereka dipersilahkan duduk di atasnya. Para sahabat berkata, kami tidak dibolehkan duduk di atasnya. Akhirnya Tazarik duduk dengan mereka di tempat yang mereka inginkan. Mereka mengadakan perundingan untuk damai. Para sahabat mendakwahi mereka agar masuk ke dalam agama Allah SWT. Namun sayang, perundingan ini berakhir tanpa membawa hasil. Akhirnya mereka pun kembali ke pasukan. Jadi ada bahasanya sebelum perang terjadi, ya ini pasukan Islam udah bener banget nih, dah gak usah perang dah damai aja dah, gimana kalau ente semuanya masuk Islam. Bahasanya masih bye-bye nih, pelan-pelan kan gitu, ada cara-caranya. Jadi nggak langsung perang, enggak, ada perundingan juga. Ini bentuk daripada sunnatullah. Kemudian dalam riwayat Al-Walid bin Muslim menyebutkan kisahnya ini bahwa ini orang Romawi ya, meminta kepada Khalid agar berjumpa dengannya di antara dua pasukan yang sedang meminta damai. Jadi ketika bersamaan dengan waktu itu, mereka orang Romawi pun juga ingin berjumpa dengan Khalid bin Walid. Bahkan berkata kepada Khalid bin Walid, kami telah mengetahui bahwa perut laparlah yang telah menyebabkan kalian keluar dari negeri kalian. Maka maukah kalian jika aku berikan kepada setiap pasukan kalian 10 dinar lengkap beserta makanan dan pakaian, dengan syarat kalian harus kembali ke negeri kalian, dan pada tahun depan datanglah kembali padaku dan aku akan memberikan jatah yang serupa. Jadi Khalid bin Walid ini mau disogok, mau gak setiap pasukan gue kasih nih 10 dinar, setiap orang anak kasih nih 10 dinar nih, udah pokoknya pulang dah sana, tahun depan ntar anak kasih lagi. Dijawab oleh Khalid bin Walid, sesungguhnya bukanlah perut lapar dan kemiskinan yang mengeluarkan kami dari negeri kami sebagaimana yang engkau sebutkan tadi, tetapi sebenarnya kami adalah kelompok peminum darah, dan telah sampai kepada kami berita bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian. Mendengar perkataan itu, para sahabat bahan nih, para orang-orang yang dari pasukan Romawi ini berkomentar. Mereka bersumpah ucapan seperti ini baru pertama kali didengar dari bangsa Arab. Cukup menggetarkan juga, bikin jiper semua. Luar biasa, Masya Allah. Karena bangsa Romawi ini udah menyepelekan orang-orang Arab. Ya lalu ngapain seperang? Dah pada pulang dah. Sahabat Jundu, ketika persiapan telah matang dan perundingan menemui jalan buntu, Khalid bin Walid maju menemui Ikrimah bin Abu Jahal dan Al-Qa' bin Amru. Kedua ini adalah pemimpin pasukan dari sayap kiri dan sayap kanan. Nah, kemudian Khalid bin Walid menginstruksikan keduanya itu untuk melakukan penyerangan, memulai penyerangan. Nah, intinya dengan segera keduanya maju dan mengajak musuh untuk melayani mereka adu senjata perang lah tuh, untuk duel. Maka mulailah tuh para pahlawan dan jagoan tiap pasukannya maju. Dan selama terjadi perang tanding itu, ini membuat kedua belah pihak ini memanas. Wih, luar biasa.
Udah saling mendukung dah tuh, namanya perang tanding ya kan. Sementara Khalid bin Walid ini berdiri di antara barisan sambil menyaksikan regunya yang terdiri dari para jagoan mulai beraksi berperang tanding tuh dengan tentara musuh, sambil mengirimkan para sahabatnya untuk mengatur strategi bertempur yang sebaik mungkin. Pokoknya lagi bertanding sambil di belakang tuh mengatur strategi dan begitu, Pak. Jadi sambil menyaksikan nih dan mengawasi, Khalid bin Walid mengirim sahabatnya untuk mengatur strategi di belakang. Sahabat Jundu, ada menarik dalam kisah ini. Jadi panglima besar Romawi ini yang bernama Jarajah itu keluar dari barisan dan meminta izin untuk bertemu dengan Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid segera menemuinya dan kedua kuda mereka berhadap-hadapan tuh. Wah, jadi bertemu nih, mau ngomong jarak dekat. Nah, Jarajah ngomong nih kepada Khalid bin Walid, "Wahai Khalid, beritahu aku dan jujurlah kamu, sebab orang merdeka itu tidak pernah berbohong. Dan janganlah engkau membohongiku. Sungguhnya orang yang mulia tidak akan berbohong." Jadi Jarajah ngomong lah nih, biar nih si Khalid ini berbicara apa adanya. Karena dia tahu nih, si Khalid bin Walid ini dulu adalah seorang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kenapa tiba-tiba masuk Islam? Akhirnya Jarajah ini bertanya kepada Khalid bin Walid tentang masalah keislaman. Kemudian Jarajah berkata lagi, orang yang mulia tidak akan berbohong kepada orang yang berhubungan dengan Allah SWT. Lalu Jarajah, panglima Romawi ini bertanya kepada Khalid, apakah Allah pernah menurunkan kepada Nabi kalian sebuah pedang yang diberikannya kepadamu hingga setiap kali engkau hunus terhadap musuhmu, pasti mereka akan kalah. Jadi Khalid bin Walid ini udah terdengar di santero negeri nih, bahwa setiap berperang sama Khalid bin Walid pasti kalah dan dapat julukan adalah pedang Allah. Khalid menjawab, enggak ada. Jadi kembali lagi, terus kenapa engkau mendapat julukan pedang Allah? Khalid menjawab akhirnya, sungguhnya Allah telah mengutus nabinya kepada kami. Nabi tersebut menyeru kami, tetapi kami malah berlari menjauhinya. Kemudian sebagian dari kami ada yang membenarkannya dan sebagian dari kami ada yang mendustakannya. Nah, aku termasuk salah satu orang yang mendustakannya dan menjauhinya, hingga Allah menunjukkan hati kami untuk beriman kepada Allah SWT melalui wasilah Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkata kepadaku, engkau adalah pedang Allah yang terhunus terhadap kaum musyrikin. Beliau juga mendoakanku agar aku diberi kemenangan. Sejak itulah aku disebut dengan pedang Allah. Jadilah aku orang yang paling keras terhadap orang-orang musyrik. Dahsyat luar biasa. Jadi memang ada doa Rasulullah terhadap Khalid bin Walid ini. Kemudian panglima Romawi ini si Jarajah berkata, wahai Khalid, apa yang kalian serukan? Kemudian Khalid bin Walid menjawab, kami menyeru agar manusia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT yang patut disembah, dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan agar mereka membenarkan seluruh syariat yang beliau bawa dari Allah SWT. Kemudian Jarajah nanya lagi, bagaimana jika orang nggak mau menerima dakwah kalian? Khalid menjawab, nggak apa-apa kalau nggak mau menerima, maka kami akan serukan mereka untuk membayar upeti, dan kami siap melindungi mereka. Kemudian Jarajah bertanya lagi, jika mereka tetap tidak mau membayar upeti, gimana? Kemudian Khalid menjawab, maka kami akan mengumumkan perang terhadap mereka. Jarajah bertanya lagi nih, apa kedudukan bagi orang yang menerima seruan kalian dan masuk ke dalam agama kalian pada hari ini? Khalid menjawab lagi, kedudukannya sama dengan kami dalam seluruh kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT kepada kami. Orang yang mulia di antara kami, orang biasa, orang yang pertama kali masuk Islam, dan orang yang terakhir masuk dalam, semua sama kedudukannya. Gak ada yang dibeda-bedain. Kemudian Jarajah bertanya lagi nih, apakah orang yang hari ini masuk ke dalam agama kalian akan memiliki ganjaran yang sama dengan yang masuk Islam sebelumnya? Khalid bin Walid menjawab, ya, bahkan lebih banyak. Jarajah bertanya, gimana kok bisa sama sementara kalian telah mendahului masuk Islam dan sedangkan ada seseorang yang baru masuk? Khalid menjawab, sesungguhnya kami menerima Islam dengan peperangan dan kami membaiat Nabi kami sementara beliau hidup di tengah-tengah kami. Selalu datang kepadanya berita dari langit dan beliau memberitakannya kepada kami Al-Quran, menunjukkan kepada kami mukjizat-mukjizat. Maka pasti orang yang melihat apa yang telah kami lihat dan mendengar apa yang telah kami dengar tentang hujah-hujah dan keajaiban mukjizat akan beriman dan membaiat beliau. Namun kalian tidak pernah melihat apa yang kami lihat dan belum pernah mendengar apa yang kami dengar mengenai mukjizatnya dan perkara-perkara yang luar biasa, Masya Allah. Maka barang siapa yang masuk agama kami dengan niat yang benar dan jujur lebih utama dari kami. Jarajah berkata, demi Allah,
apakah engkau menjawab pertanyaanku dengan jujur dan tidak berbohong padaku? Khalid menjawab, demi Allah, aku telah menjawab pertanyaanmu dengan sebenar-benarnya. Allah sebagai saksi atas apa yang kau tanyakan. Kemudian Jaraja membalikkan sisi perisainya dan masuk ke dalam barisan Khalid. Tadinya begini, jadi langsung masuk ke dalam barisan Khalid. Luar biasa. Sambil berkata, ajarkan aku Islam. Langsung gak pakai lama, Khalid bin Walid langsung bawanya ke dalam tenda dan disiapkan satu bejana untuk dia untuk mandi dan kemudian berwudu, kemudian sholat bersama Khalid bin Walid. Dia sholat berjamaah sama Khalid bin Walid. Luar biasa, Masya Allah. Nah ini nih, melihat pembelotan Jaraja, pasukan Romawi menyerbu langsung. Pas ngelihat ada pembelotan, ada pengkhianatan dari Jaraja, langsung nih pasukan yang dari barisan Jaraja ini langsung menyerbu ke barisan kaum muslimin. Maka kaum muslimin mulai berlari dari posisinya, kecuali pasukan yang sudah ditugaskan menjaga, yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan Al-Haris bin Hisham. Dia tetap menjaga dan menghadangi atau berhadapan dengan pasukan yang menyerbu yang dipimpin oleh Jaraja ini. Langsung berhadapan. Jadi pas masuk, ya kan, masuk nih Jaraja sama Khalid bin Walid, diserang. Pas diserang, nah pasukan Ikrimah udah siap. Keren, luar biasa. Sampai Junda, akhirnya peperang mulai terjadi. Dan ada salah satu pahlawan Islam, yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam, adalah salah satu tentara yang mengikuti perang Yarmuk. Nah, dialah nih sahabat Nabi yang paling mulia dalam peperangan ini. Ia termasuk penunggang kuda yang paling cepat, yang cekatan, dan pahlawan yang paling berani dah intinya. Nah, dalam peperangan ini sebagian dari jagoan Islam ya mendekatinya nih. Jadi ada sebuah kisah unik juga nih. Di dalam peperangan mereka ngobrol nih. Para jagoan dekatin Zubair, dia ngomong, kalau engkau Zubair menyerbu barisan musuh, aku akan mengikutimu juga. Kemudian Az-Zubair berkata, kalian tidak akan sanggup mengikutiku. Kemudian mereka menjawab, kami sanggup bertahan. Akhirnya Az-Zubair membawa mereka menyerbu ke dalam pasukan musuh. Akhirnya dibawa nih para jagoan nih yang tadi ngomong Zubair, ayo dah kalau ente memang bisa ngikutin aneh, ayo ikut. Diajakin, akhirnya masuk nih menunggu pasukan musuh. Nah, Az-Zubair doang yang masuk ke dalam pasukan musuh. Nah ini yang prajurit ini, yang jagoan ini pasukan Islam juga, itu nggak bisa nembus pasukan musuh. Cuman Zubair doang masuk. Wah, dihabisin sama Zubair, perang, dar. Kemudian Az-Zubair ini masuk lagi mendekati orang-orang yang prajurit yang tadi ngomong, yang tadi ngajakin. Bahasa kita kayak taruhan deh, kayak ngomong gini, bisa gak kalau ente masuk ke sana gue juga ikutin dah. Jadi mereka tahu nih Az-Zubair ini kan memang orang yang jago dalam berperang. Mereka juga pengen nunjukin bahwasanya dia juga bisa kayak Az-Zubair. Akhirnya nggak sanggup juga. Zubair udah masuk ke dalam barisan pasukan muslim yang tadi ngomong itu, kemudian diajak lagi, nggak nembus lagi, cuman Az-Zubair doang tuh masuk ke dalam barisan pasukan musuh, keluar lagi, seenaknya Az-Zubair aja dah. Luar biasa, Masya Allah. Dan dikatakan Az-Zubair ini pada saat itu terluka dengan 2 luka di bahu, bahkan ada riwayat lain mengatakan cuma 1 luka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam perang nyamuk itu, Mu'az bin Jabal setiap kali mendengar suara para pendeta membicarakan Injil, dia akan berteriak dan berkata, ya Allah, goyahkan kaki mereka dan teguhkanlah atau tegarkanlah kami dengan kalimat takwa. Buatlah kami cinta berhadapan dengan musuh dan buatlah kami rela dengan ketentuan takdirmu. Wih, yeah. Jadi berhadapan dengan para pendeta nih si Mu'az bin Jabal. Kemudian di sisi lain, Bahan, yaitu jenderal Romawi ini, keluar dan menginstruksikan kepada pimpinan sayap kanan, ya, sayap kanan pasukannya itu yang bernama yang dipimpin oleh Ad-Dubrijan, ini musuh Allah yang berlaga ahli ibadah di antara orang-orang Romawi. Nah, dia menginstruksikan Ad-Dubrijan ini untuk menyerang, menerobos ke dalam barisan kaum muslimin. Maka segera tuh Ad-Dubrijan tuh membawa para prajuritnya untuk menerobos pasukan barisan muslimin yang berada di sayap kanan. Nah, sayap kanan ini ditempati oleh Bani Al-Az, Mazhas dan Hadramut dan Kaulan. Mereka ini semua tetap tegar nih menghadapi serangan musuh hingga mereka berhasil membendung arus musuh yang ingin menerobos dari sayap kanan. Nah, dari sayap kanan terus dihantam nih. Dan setelah itu datang nih rombongan tentara Romawi yang sangat besar seperti gunung tuh. Banyak banget. Ini memporak-porandakan nih kaum muslimin yang berada di sayap kanan. Sayap kanan dihajar terus nih sama orang Romawi, kan dihajar terus hingga mereka beralih ke posisi tengah. Dari sayap kanan ke posisi tengah. Dan sebagian tentara berlari nih mundur menuju perkemahan. Nah, di sisi lain sebagian tentara tetap tegar berjuang di bawah panji-panji mereka. Jadi sempat kewalahan nih kaum muslimin berhadapan dengan kaum Romawi dari sayap kanan. Jadi dihajar dulu sayap kanan nih.
Karena pasukan kaum muslimin pada saat itu sempat kocar-kacir, tak lama kemudian dipanggil-panggil itu semua agar tetap kembali pada posisi mereka semula. Akhirnya setelah bersatu lagi, kaum muslimin berhasil memukul mundur tuh pasukan Romawi yang menyerang mereka. Nah, pasukan Romawi tidak dapat tuh ngejar tentara Islam yang lari. Jadi ketika pasukan Islam berlari mundur, itu ada pasukan wanita yang ada di belakang. Pasukan wanita ini ketika melihat ada prajurit Islam yang lari untuk mundur, maka segera disambut nih sama emak-emak para wanita yang ada di belakang itu dengan kayu, balok, pisau, apa aja dah, agar apa? Menakut-nakutin nih. Nah, kalau nggak mau takut, siap dibunuh, karena memang instruksi dari Khalid bin Walid, pokoknya mundur ke belakang, bunuh siapapun dia. Akhirnya dilihat orang prajurit Islam, waduh, ini bininya ada emak-emak, waduh, akhirnya baik lagi. Baik, itulah strategi daripada Khalid bin Walid, luar biasa. Akhirnya prajurit kaum muslimin yang mundur itu balik lagi karena nggak mau mati. Koknya masa matinya mama sama wanita, kan nggak seru ya. Harusnya dapat syahid, nanti nggak. Akhirnya balik lagi, semangat lagi, luar biasa, masya Allah. Di sisi lain, sahabat Nabi menurut Ikrimah bin Abu Jahal berkata, aku pernah memerangi Rasulullah SAW dalam beberapa peperangan. Lantas, apakah hari ini aku berlari dari kalian? Kemudian dia berteriak memanggil, siapa yang berani membaiatku untuk mati? Maka segera tuh pamannya Al-Haris bin Hisham mendekatinya, dan kemudian diikuti oleh beberapa pasukan. Salah satunya ada Dirar bin Al-Azur, dan beliau itu membawa 400 pasukan dan penunggang kuda. Mereka bertempur mati-matian di depan kemah Khalid bin Walid hingga seluruhnya terluka, dan sebagian dari mereka tewas, dan salah satunya dari pasukan muslim adalah Dirar. Sahabat Jundu, diriwayatkan di Al-Waqidi bahwasanya ketika mereka dalam kondisi sekarat, yaitu disebabkan luka-luka, banyak nih mereka karena mati-matian tuh habis dahsyat luar biasa. Ketika dibawakan kepada mereka air, dan air tersebut didekatkan kepada salah satu seorang dari mereka, ia melihat tuh ketika dikasih, dia ngeliat temennya lagi sekarat juga, dia bilang, kasihkan kepada temanku. Akhirnya dikasih lagi. Kemudian pas lagi dikasih kepada orang yang terluka itu, dia ngeliat lagi ada temannya yang terluka lagi, dia bilang, kasihkan lagi kepada temanku. Terus begitu aja terus hingga semuanya nggak ada yang minum dan mati tewas sebagai syuhada. Dahsyat luar biasa, masya Allah. Begitu mementingkan orang lain daripada dirinya, luar biasa, masya Allah. Ini dalam peperangan kisahnya banyak. Dahsyat deh perang Yarmuk. Dan di dalam perang Yarmuk ini disebutkan bahwa yang pertama kali terbunuh sebagai syuhada dari pasukan kaum muslimin adalah seorang laki-laki yang pernah mendatangi Abu Ubaidah dan berkata, aku telah mempersiapkan diriku untuk mati. Apakah ada hajatmu yang akan aku sampaikan kepada Rasulullah SAW? Lalu Ubaidah menjawab, ya, sampaikan salamku untuk beliau dan kabarkan kepadanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah menemui kebenaran apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami. Maka setelah itu laki-laki itu maju tuh setelah dikasih pesan sama Ubaidah, dia jalan ke dalam pasukan musuh hingga terbunuh sebagai syuhada. Semoga Allah merahmatinya. Pada hari itu perang terus berkecamuk. Beberapa kelompok itu tetap tegar berjuang di bawah panji-panji mereka masing-masing sesuai dengan tugasnya dan posisi masing-masing, hingga pasukan Romawi itu berputar-putar tuh. Udah muter-muter aja tuh, seperti apa ya, penunggung jagung, udah muter aja dah, gak bisa kemana-mana. Udah dikelilingin nih pasukan musuh. Mereka nggak dapat melihat. Yang dia ngeliat tuh cuman bertebangannya tuh pala-pala, pala pada bertebangan dari lehernya. Yes. Karena dia nggak ngeliat, mungkin dikitarin jadi banyak debu, dia nggak bisa ngelihat sama sekali. Cuman kepala-kepala yang berterbangan, itu dalam riwayat. Tangan-tangan, jari-jari pada putus semua. Udah muter-muter aja. Nah setelah itu Khalid bin Walid beserta prajuritnya berada di sayap kiri, menerobos ke sayap kanan. Karena sayap kanan ini terus dihantam nih pasukan Islam yang sempat kebobolan oleh yang diserang oleh musuh. Nah hingga berhasil memukul mundur tuh musuh hingga ke sisi tengah. Jadi pada posisi kanan karena dihantam terus ya sama pasukan Romawi, akhirnya Khalid bin Walid tahu nih keadaan di sayap kanan udah mulai melemah nih, langsung lari bersama pasukannya, lari membantu sayap kanan. Akhirnya dihantam oleh Khalid bin Walid. Di dalam kisah ini luar biasa, masya Allah, Khalid bin Walid berhasil membunuh 6.000 dari tentara musuh. Dahsyat, 6.000. Cuman Khalid bin Walid yang membunuh 6.000 orang. Ini luar biasa, masya Allah. Ini perang ya, ini nggak ada capeknya. Padahal diceritakan sebelumnya, kuda Khalid bin Walid itu udah kecapean, udah letih. Bayangin dari Irak ya menuju tempat itu, belum nggak pakai istirahat, cuma sebentar doang langsung perang. Luar biasa, masya Allah. Bayangin sahabat Jundu ya, Khalid bin Walid udah membunuh 6.000 tentara musuh.
Dia berkata, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kesabaran dan kesungguhan musuh telah sirna sebagaimana yang kalian lihat, dan aku berharap agar Allah SWT dapat memberikan kepada kita kesempatan menghabisi mereka. Kemudian setelah itu Khalid bin Walid menyerbu mereka dengan 100 pasukan berkuda menghadapi 100.000 pasukan Romawi hingga berhasil memporak-porandakan tuh pasukan musuhnya. Wah, habis dihabisin sama Khalid bin Walid. Ketika itulah seluruh prajurit Islam menyerang dengan serentak kepada pasukan Romawi ini dan membuat mereka semua kocar-kacir. Dan ketika itu pula pasukan kaum muslimin dengan leluasa mengejar dan menghabisi mereka tanpa ada perlawanan sedikit pun. Dahsyat luar biasa. Sahabat judul, tibalah pada akhir peperangan. Ketika itu Khalid bin Walid beserta Jarajah bergerak menyerbu pasukan Romawi yang berlari di antara pasukan kaum muslimin. Nah, pasukan Romawi ini berusaha mengumpulkan pasukannya lagi nih. Dan akhirnya berhasil tuh dia mengumpulkan pasukannya kembali itu. Kemudian ia bisa menghadapi pasukan kaum muslimin ini, kembali berkumpul dan menempati posisi masing-masing. Ketika itu Khalid bin Walid berusaha tuh menumpas mereka hingga pedang mereka tuh saling bertemu. Luar biasa Khalid bin Walid. Dihajar, ditumpas, hampir pedangnya ketemu sendiri. Khalid terus menerus tuh memerangi mereka dari siang hingga terbenamnya matahari. Dari siang hampir terbenam, luar biasa. Dan ini seharian perang, nggak berhenti, nggak pakai istirahat. Ya, bahkan sholat zuhur dan asar pun mereka melakukannya dengan isyarat. Jarajah akhirnya terluka dan meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya. Jarajah ini padahal dia baru masuk Islam, belum menyembah kepada Allah SWT dengan ibadah yang banyak, cuman sholat berjamaah bersama Khalid bin Walid pada saat awal masuk Islam. Dahsyat luar biasa. Jarajah baru masuk Islam langsung mati syahid. Keren. Kemudian di dalam peperangan ini Khalid bin Walid kembali menyerang sampai di tengah-tengah kuda-kuda Romawi. Ketika itu kuda-kuda Romawi itu tunggah langgang habis diajar sama Khalid bin Walid. Dan kaum muslimin sengaja membukakan jalan bagi kuda-kuda tersebut hingga seluruhnya pergi. Jadi ketika kuda-kuda itu pada ketakutan sama serangan dari Khalid bin Walid, dibukain jalan tuh biar kabur. Akhirnya pasukan Romawi itu kocar-kacir. Kemudian Khalid bin Walid mengejar pasukan yang lari tuh, yang lari pada bercerai-berai itu, hingga berhasil menerobos parit mereka. Dahsyat luar biasa. Nah, malam itu sampai pada malam hari ini luar biasa perangnya. Sampai malam-malam juga masih berlangsung tuh perang yang luar biasa, Masya Allah, yang sangat mencekam. Malam itu pasukan Romawi berlari dalam kegelapan menuju Al-Wakusah. Jadi pada kejadian itu yang terjatuh dan terbunuh itu mencapai 120.000 orang. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwasanya pada waktu itu Al-Qaikalan dan para petinggi pasukan Roma ini lari terbirit-birit sambil menyeret-nyeret pakaian mereka. Wah, kabur terbirit-birit. Mereka berkata, jika kita tidak mampu menolong dan memenangkan agama Nasrani, maka lebih baik kita mati saja di atas agama ini. Maka datanglah pasukan kaum muslimin menghabisi mereka seluruhnya. Mereka menyebutkan bahwa jumlah kaum muslimin yang terbunuh dalam peperangan ini sebanyak 3.000 orang. Di antaranya Ikrimah dan anaknya Amr. Luar biasa, Ikrimah dan anaknya meninggal dunia. Demikian pula dengan Dirar bin Al-Zar juga syahid, Hisham bin Al-As, Amr bin Tufail, kemudian masih banyak sih. Akhirnya Allah SWT menampakkan kebenaran mimpi ayahnya pada peperangan Yamamah. Ini kisahnya beda lagi ya. Dan kita masih fokus pada perang Yarmuk. Sahabat Jundu, pada waktu peperangan Yarmuk itu Yazid bin Abu Sufyan adalah termasuk orang yang tegar, maksudnya yang masih perkasa, masih kuat dah. Dan ia berperang mati-matian nih. Nah, disebabkan, tahu gak penyebab daripada Yazid bin Abu Sufyan ini sehingga ia masih tegar, masih kuat dalam berperang? Itu penyebabnya adalah karena ucapan daripada ayahnya. Jadi di dalam perang Yarmuk ini banyak kisah-kisah unik. Yaitu ayahnya pernah berbicara dan melewati dalam peperangan ini, dan peperangan di dalam perang Yarmuk itu antara anak dan bapaknya juga ikut berperang. Dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan bersabar. Sungguhnya tidak satu pun prajurit di medan tempur ini kecuali bersungguh-sungguh dalam peperangan. Bagaimana pula dengan dirimu dan orang-orang yang seperti dirimu sebagai pemimpin kaum muslimin? Tentulah orang-orang sepertimu itu dituntut jangan sampai para sahabatmu itu lebih semangat mengejar ganjaran pahala dari Allah SWT, serta lebih bersabar daripada dirimu, dan jangan sampai mereka lebih berani dalam menghadapi musuh Islam daripada dirimu." Mendengar ucapan itu, Yazid berkata kepada ayahnya, "Aku akan berusaha mematuhimu insya Allah." Maka karena itulah
Yazid bin Abu Sufyan ini berperang gila-gilaan, mati-matian. Dalam pertempuran ini, Yazid bin Abu Sufyan itu ada di posisi tengah. Dia keren luar biasa. Ketika di dalam peperangan Yarmuk ini berlangsung, ini sempat terjadi down juga. Dalam peperangan itu, iya ada suara sunyi gitu, senyap, ya Allah. Jadi udah mulai melemah nih mental-mental dari pasukan kaum muslimin. Nah, tiba-tiba terdengar tuh suara yang menggema di seluruh pasukan. Wahai kemenangan dari Allah, datanglah segera. Wahai tentara Islam, bertahanlah. Nah, ternyata mereka melihat itu, ternyata yang bersuara itu adalah Abu Sufyan di bawah panji anaknya Yazid. Woi, luar biasa. Di dalam keheningan, di mana ketika perang yang cukup lama, yang cukup melelahkan, sedikit down, turun, lemah, maksudnya motivasi udah mulai tidak ada lagi. Memang tugas Abu Sufyan ini adalah menyemangati para pasukan. Tiba-tiba dia bersama dengan anaknya menyemangati semua pasukan. Akhirnya berkobar lagi nih pasukan Islam. Dahsyat luar biasa. Sahabat Jundu, kaum muslimin pada malam itu mengakhirkan sholat Isya hingga kemenangan berhasil mereka raih. Malam itu Khalid bermalam di kemah Tazarik, saudara Heraklius yang menjadi panglima tertinggi pasukan Romawi pada peperangan Yarmuk ini. Nah, Tazarik ini melarikan diri nih punggang langgang bersama para pasukan Romawi, sementara pasukan berkuda berkumpul di sekitar kemah Khalid menunggu pasukan Romawi yang lewat untuk selanjutnya dibunuh hingga waktu pagi. Dan akhirnya Tazarik juga terbunuh. Disebutkan bahwa Tazarik ini memiliki 30 kemah. Atapnya itu terbuat dari sutra yang di dalamnya terdapat berbagai kasur mewah nih, empuk. Romawi tahu sendiri kan gaya hidupnya. Nah, pada pagi harinya, tentara Islam telah menguasai seluruh harta rampasan perang. Namun tidaklah sebanding antara kegembiraan mereka mendapatkan harta rampasan perang yang banyak dengan kesedihan mereka yang mendengar berita tentang wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Luar biasa, Masya Allah. Dan digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bayangin sahabat Jundu, peperangan yang sangat melelahkan, peperangan yang begitu lama, berhari-hari, dan ini menjadi peperangan terbesar. Bahkan harus menghadapi 240.000 pasukan yang pada akhirnya mereka semua kocar-kacir dan melibatkan banyak para syuhada, para sahabat Nabi yang meninggal dunia. Dan kemenangan ini harusnya mereka menjadi sebuah kebanggaan dan kemenangan yang luar biasa, Masya Allah, dan prestasi yang luar biasa. Akan tapi semua kegembiraan itu tidak sebanding dengan datangnya kabar wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mengenai kabar datangnya berita wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika kaum muslimin berada di medan pertempuran yang sedang bergejolak. Para jagoan tengah bertempur, berperang tanding dan berdatangan dari segala penjuru. Tiba-tiba datanglah seorang pembawa berita dari arah Hijaz menyerahkan sepucuk surat nih kepada Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid bertanya kepadanya, apa yang kau bawa? Kemudian si pembawa berita ini mengajaknya Khalid bin Walid untuk berbicara empat mata. Akhirnya diajak loh Amir Khalid bin Walid untuk berbicara empat mata. Kemudian mengatakan kepada Khalid bin Walid, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar telah wafat dan ia menunjuk Sayyidina Umar sebagai penggantinya. Sayyidina Umar pun menginstruksikan agar Abu Ubaidah Al-Jarrah yang mengganti menjadi panglima tertinggi. Maka Khalid bin Walid berusaha merahasiakan berita ini kepada pasukannya agar mereka tidak menjadi lemah dalam kondisi itu. Khalid bin Walid berkata nih kepada si pembawa berita ini, ya. Jadi ketika udah selesai, udah tahu nih berita aslinya, akhirnya Khalid bin Walid berkata kepada pembawa berita ini, engkau telah membawa berita yang baik. Jadi biar tuh pasukannya nggak kendor. Lalu setelah itu Khalid bin Walid menyibukkan dirinya mengatur pasukannya sambil menahan dari si pembawa berita ini, yaitu Mahmiyah bin Zanim, agar berada di sampingnya terus. Jadi masih merahasiakan nih Khalid bin Walid. Tapi pada akhirnya Khalid bin Walid menceritakan kepada seluruh pasukannya ketika kondisinya udah tenang, udah kondusif dah bahasanya. Jadi sahabat Jundu, kesimpulan dari peperangan Yarmuk ini dimenangi oleh kaum muslimin yang berhasil memukul mundur, bahkan kocar-kacir 240.000 pasukan Romawi. Dahsyat luar biasa, Masya Allah ya. Demikianlah kisah panjang ini Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundu Channel yang menyaksikan dan menjadi hikmah dan menjadi pelajaran buat kita semua dan menjadi wawasan juga sejarah Islam kita, sehingga kita menjadi
semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, para tabi'innya, dan para pejuang Islam khususnya, hingga kita bisa menjalankan syariat ajaran Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Tanpa pejuang-pejuang Islam, mungkin kita tidak bisa merasakan nih penyebaran agama Islam yang dibawa oleh mereka semua. Allahu yarham. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka dan mengangkat derajat para syuhada. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat semua yang menyaksikan, dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Ana Derobi, salam Your Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.